Pertama adalah pendahuluan, lalu R model, model relational, structure query links, normalisasi. Tujuan belajar. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami database manajemen sistem dan komponen utamanya, memahami R model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pada saat sekarang ini, kesuksesan suatu organisasi tergantung pada kemampuan menangkap data secara akurat, tepat waktu. Dalam hal pengoperasian, pengaturan data secara efektif maupun penggunaan data untuk keperluan analisis. Kemampuan untuk mengatur atau mengelola sejumlah data dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan. Untuk mendapatkan himpunan data yang besar dan kompleks, tools yang akan menyederhanakan tugas manajemen data dan ekstrak informasi yang berguna secara tepat waktu. Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berealisasi. Sebagai contoh, basis data universitas berisi informasi mengenai nama, entitas, misal mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kelas. Relasi di antara entitas seperti pengambilan kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa, staf pengajar di fakultas, dan penggunaan ruang perkuliahan. Manajemen basis data atau bisa dikatakan DBMS adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. DBMS dapat menjadi alternatif pengguna secara khusus untuk aplikasi, semisal penyimpanan data dalam file dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya. R model. Pada R model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek relasinya. R model biasanya digunakan untuk menggambarkan inisial dari desain basis data. R model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail. Pada konteks yang lebih luas, R model digunakan dalam fase desain basis data konseptual. Nah, ini adalah penjelasan tentang entity, atribut, dan himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan oleh objek lain. Himpunan entity adalah kumpulan entity yang sejenis. Ini adalah contoh daripada penggunaan entity, yaitu entity pegawai. Misal, himpunan data pegawai. Semua entity dalam himpunan entity memiliki atribut yang sama. Tiap himpunan entity memiliki kunci. Tiap atribut memiliki domain. Relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi antara dua atau lebih entity. Misalnya, Ani bekerja di Departemen Farmasi. Itu adalah sebuah relasi yang terjadi Lalu selanjutnya adalah himpunan relasi, yaitu adalah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Himpunan relasi N min Ari R berelasi dengan sejumlah himpunan entity N E1. N himpunan entity yang sama dapat berpartisipasi dalam himpunan relasi yang berbeda atau mempunyai peran yang berbeda dalam suatu himpunan yang sama. Fitur tambahan untuk R model berikut ini adalah dibahas mengenai tambahan-tambahan ya. Untuk tambahan dari fitur-fitur R model, pertama adalah batasan kunci atau key constraints. Pada satu contoh kasus, seorang pegawai dapat bekerja pada beberapa departemen. Sebuah departemen memiliki banyak pegawai. Sebaliknya, tiap departemen hanya memiliki seorang manajer yang berhubungan dengan key constraint pada
age. Next, ini adalah contohnya macam-macam kayak constraint, yaitu one to one to many, many to one, dan many to many. Lalu yang kedua adalah batasan partisipasi atau participation constraint. Apakah setiap departemen mempunyai seorang manajer? Jika semua departemen pasti mempunyai manajer, maka partisipasi departemen dalam manage dapat dikatakan total. Sebaliknya, jika tidak semua departemen memiliki manajer, maka partisipasinya adalah parsial, seperti contoh di bawah. Lalu entity lemah atau weak entity. Entity lemah dapat diidentifikasikan secara unik jika terdapat peran kunci utama primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entity yang lain. Himpunan entity owner dan entity lemah harus berpartisipasi dalam himpunan relasi one to many, seperti pada contoh di bawah yang diberi tanda tebal, yaitu defense dan polisi. Lalu pada slide ini dijelaskan mengenai hierarki kelas. Seperti pada C++, dalam bahasa pemrograman yang lain, suatu atribut dapat diturunkan jika kita jika kita deklarasikan A bisa B, entity A juga termasuk entity B. Lalu ada overload content. Bolehkah seorang pegawai mempunyai status sebagai pegawai dengan hitungan gaji per jam, sama halnya seperti pegawai dengan perjanjian kontrak? Lalu corporate contract, apakah entity employees juga merupakan entity hourly employee atau contract employee? Alasan menggunakan ISA, yaitu pertama, untuk menambahkan deskripsi atribut yang lebih spesifik pada subclass. Kedua, untuk mengidentifikasikan entity yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Lalu agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi membolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entity untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Ini adalah contoh agregasi seperti yang di kotak bawah sendiri. Lalu model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tupel, atau bisa juga dikatakan semua barisnya bersifat distinct atau unik. Sedangkan relasi itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu instance dan skema. Contoh relasi, misal student, dalamnya terdapat SID, string name, lalu dalam student terdapat SID yang bertipe string, nama yang bertipe string, login bertipe string, age bertipe integer, dan GPA bertipe bilangan real. Ini adalah contoh instan dari relasi student. Kekuatan utama dari model relasional adalah kesederhanaannya, dan kelebihannya adalah dalam melakukan query di atas. Maksud saya, dalam melakukan query atas data. Query dapat ditulis secara intuitif dan DBMS bertanggung jawab untuk mengevaluasinya secara efisien. Kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang sering berrelasi. Contoh pada tabel berikut, jika terdapat tabel enroll yang berrelasi dengan tabel student sebelumnya dengan key field SID. Contoh ada di bawah. Kemudian diberikan query, maka tabel yang dihasilkan dari query tersebut adalah batasan integrasi adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu sistem dalam basis data. Misal, spesifikasikan saat skema didefinisikan, diperiksa pada suatu relasi yang dimodifikasi.
idensitas dari relasi tersebut legal jika bisa memenuhi semua batasan integritas yang telah dispesifikasikan. Batasan integritas juga digunakan untuk menghindari kesalahan dari entry data. Berikut ini akan dibahas satu persatu batasan integritas dalam model relasional. Dapat data sendiri pada tulisan selanjutnya. Berikut ini contoh penggunaan batasan kunci primer. Lalu foreign key, reversible integrity, contohnya apa yang harus dilakukan jika tuple student dihapus. Sama halnya dengan primary key dari tuple student, dilakukan perubahan update. SQL bulan 2 mendukung pilihan berikut untuk perintah delete dan update. Defaultnya adalah tidak dilakukan apa-apa, delete, lalu set nilai 0 atau default. Structure query language atau biasa disebut SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dari SQL adalah sebagai berikut. Setiap query dalam SQL memiliki klausa select yang menentukan kolom yang akan ditampilkan pada hasil dan klausa for yang menentukan cross product tabel. Klausa optional where menentukan syarat-syarat lagi pada tabel yang ditunjukkan oleh from. Berikut ini adalah dibahas sintaks dari SQL sama selesai. Pertama adalah from list, select list, kualifikasi, dan kata kunci distinct yang menyediakan 3 konstruksi set manipulasi yang memperluas query dasar seperti union, intersect, dan except. SQL mendukung 5 operasi agregat yang diterapkan pada semua kolom, yaitu count, sum, average, max, min. Kadangkala operasi agregat diperlukan pada kelompok grup dari baris pada relasi. Untuk menulis query semacam itu dibutuhkan klausa group by dan penambahan klausa having jika kita ingin menerapkan suatu kondisi terhadap data yang sudah dikelompokkan dengan group by. Selanjutnya adalah normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakangnya diperlukan. Normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundan. Berikut ini adalah menjelaskan proses normalisasi. Ada 3, yaitu bentuk normal pertama, kedua, dan ketiga. Bentuk normal pertama, suatu relasi dikatakan bentuk normal pertama jika hanya setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Setiap baris memilih 1. Lalu untuk normalisasi kedua dikatakan jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan seluruhnya terhadap kunci primer. Contohnya adalah seperti di bawah. Lalu bentuk normal ketiga, suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada pada normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transisi terhadap kunci primer.